Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Devran Aditya Suherno Putra dengan NIM 4112411085. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Pada soal nomor 1, saya diminta untuk menghitung probabilitas menggunakan teorema Bayes dalam kasus deteksi email spam oleh sistem AI. Diketahui beberapa informasi, probabilitas email spam 0,30, probabilitas email normal 0,70, sistem AI benar mendeteksi spam 0,95, sistem salah mendeteksi email normal sebagai spam 0,8. Yang ditanyakan adalah berapa kemungkinan email benar spam jika sudah ditandai spam oleh AI. Untuk menyelesaikan ini, saya menggunakan rumus teorema Bayes. Berikut adalah rumusnya. Dengan menerapkan teorema Bayesian, diperoleh probabilitas bahwa email yang ditandai spam oleh sistem AI benar-benar merupakan spam adalah P dalam kurung spam AI sama dengan spam sama dengan 0,8357 atau 83,57%. Artinya, dari setiap email yang dideteksi sistem sebagai spam, sekitar 83,57% di antaranya benar-benar spam, sedangkan sisanya 16,43% adalah email normal atau HAM yang salah deteksi atau false positif. B. Perhitungan manual. Langkah 1. Hitung pembilang atau numerator. P dalam kurung AI sama dengan spam dikali P dalam kurung spam sama dengan 0,95 dikali 0,30 sama dengan 0,285. Langkah 2. Hitung komponen kedua penyebut. P dalam kurung AI sama dengan spam HAM dikali P dalam kurung HAM sama dengan 0,08 dikali 0,70 sama dengan 0,056. Langkah 3. Jumlahkan menjadi penyebut total. 0,285 ditambah 0,056 sama dengan 0,341. Langkah 4. Bagi pembilang dengan penyebut. P dalam kurung spam AI sama dengan spam sama dengan 0,285 dibagi 0,341 sama dengan 0,8357. Hasil P dalam kurung spam AI sama dengan spam sama dengan 83,57%. C. Implementasi Python. Berikut adalah codingnya. D. Interpretasi hasil. Meskipun sistem AI cukup akurat, 95% mendeteksi spam dengan benar. Probabilitas posterior bahwa email yang ditandai spam benar-benar spam hanya 83,57%, bukan 95%. Hal ini terjadi karena false positive rate 8% cukup berpengaruh, digabung dengan proporsi email HAM 70% yang jauh lebih besar dari spam 30%. Akibatnya sekitar 16,4% dari email yang ditandai spam sebenarnya adalah email normal. Kesimpulan, sistem sudah cukup baik namun masih memiliki risiko false alarm yang perlu diperbaiki. Misalnya dengan menurunkan false positive rate di bawah 5% agar posterior mendekati akurasi deteksi aslinya. Soal 2. A. Pemodelan simulasi. Setiap bulan, biaya terdiri dari dua komponen acak independen. Biaya server web normal MU 15 juta dan Sigma 2 juta. Dan biaya bandwidth uniform 5 juta hingga 12 juta. Untuk 1 tahun atau 12 bulan, bangkitkan 12 nilai acak server, ditambah 12 nilai acak bandwidth, lalu jumlahkan menjadi total biaya tahunan. Ulangi proses ini sebanyak 10.000 kali. 10.000 skenario tahun hipotesis untuk membentuk distribusi total biaya tahunan. Dari 10.000 hasil simulasi, hitung rata-rata total biaya tahunan dan proporsi simulasi yang biayanya melebihi 285 juta. Estimasi probabilitas.
Prinsip dasar, dengan mengulangi eksperimen acak dalam jumlah besar, rata-rata hasil simulasi akan mendekati nilai ekspektasi teoritis atau hukum bilangan besar, law of large number. Berikut adalah implementasi Python dan visualisasi hasil simulasi atau histogram distribusi total biaya tahunan. Perhitungan pendukung atau estimasi teoritis. Rata-rata biaya server per bulan yaitu 15 juta. Rata-rata biaya bandwidth per bulan uniform 15 juta ditambah 12 juta dibagi 2 sama dengan 8.500.000. Rata-rata biaya total per bulan yaitu 23.500.000. Rata-rata biaya per tahun atau teoritis sama dengan 12 dikali 23.500 sama dengan 282 juta. Nilai ini sangat dekat dengan hasil rata-rata simulasi, yaitu 282,1 juta, membuktikan simulasi Monte Carlo bekerja dengan benar dan konsisten dengan hukum bilangan besar. Interprestasi. Rata-rata pengeluaran cloud server per tahun diperkirakan sekitar 282,1 juta, sedikit di bawah ambang batas 285 juta. Karena adanya fluktuasi acak, terdapat peluang sekitar 38,43%. Total biaya tahunan akan melebihi anggaran 285 juta. Kesimpulan, peluang over budget sebesar 38% cukup signifikan, lebih dari 1 dari 3 kemungkinan. Disarankan menyiapkan buffer anggaran tambahan atau strategi cost optimization atau auto scaling, reserve instance dan sebagainya untuk menekan risiko pembengkakan biaya. Nomor 3. 1. Perhitungan manual, mean, median, standar deviasi. Jam belajar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mean 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 11 dibagi 10 sama dengan 65 dibagi 10 sama dengan 6,5. Median N sama dengan 10. Data terurut. Nilai ke-5 ditambah nilai ke-6 dibagi 2. 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Standar deviasi populasi 82,5, variansi 82,5 dibagi 10 sama dengan 8,25 atau 2,87. Nilai ujian 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Mean 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 dibagi 10 sama dengan 76 dibagi 10 sama dengan 7,6. Median nilai ke-5 ditambah nilai ke-6 dibagi 2. 7 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Standar deviasi populasi 12,4, variansi 12,4 dibagi 10 sama dengan 1,2 atau 1,11. Berikut adalah implementasi Python atau statistik ditambah scatter plot dan visualisasi hasil atau scatter plot. 3. Interprestasi karakteristik data. Jam belajar memiliki mean sama dengan median sama dengan 6,5. Menandakan data terdistribusi simetris atau tidak skewed. Nilai ujian memiliki mean 7,6, sedikit lebih besar dari median 7,5. Menunjukkan sedikit kemiringan positif meskipun perbedaannya kecil sehingga masih relatif simetris. Standar deviasi jam belajar 2,87, jauh lebih besar dibanding nilai ujian 1,11. Artinya variansi jam belajar antar mahasiswa lebih besar, sedangkan nilai ujian relatif lebih homogen. Dari scatter plot terlihat pola hubungan positif yang kuat dan hampir linear. Semakin banyak jam belajar, semakin tinggi nilai ujian.
Kesimpulan, jam belajar tampak menjadi faktor yang berkontribusi kuat terhadap peningkatan nilai ujian. Namun kenaikan nilai mulai melandai atau diminishing returns pada jam belajar tinggi, 9-11 jam nilai tetap 9, menunjukkan kemungkinan titik jenuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.